Densus 88 sedang melakukan banyak serangkaian penangkapan. Bahkan di Lampung, Yayasan Abdurrahman bin Auf digerebek ya. Di Wai Halim itu ada ruko yang mereka sewa, ada ratusan kotak amal yang katanya itu kotak amal, Pak, kotak infak untuk kepentingan rumah tahfiz dan lain sebagainya, ternyata digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Penangkapan di Wai Halim, penggerbekan di Prengsewu kan, termasuk kepala sekolah SD negeri di Pesawaran, termasuk yang di Sukarame, Sukabumi ya, yang punya bengkel yang ditangkap itu. Dan hari ini kemarin ada penangkapan terhadap 3 ustadz malahan, yang diantaranya itu 2-nya adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahkan salah satunya itu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, terkait ini bagaimana respon kita semua? Jadi sebetulnya saya ingin tegaskan, jangan terpengaruh dengan simpang siur informasi. Densus 88 itu fungsinya di penegakan hukum, penindakan, Pak. Jadi kalau Densus sudah melakukan penindakan, berarti ada bukti yang mencukupi. Kita jangan berasumsi, itu jangan berasumsi. Sudah ada bukti. Bedanya hukum Indonesia sama hukum Arab apa? Hukum Arab itu orang masih mikir udah ditangkap. Itu hukum di Arab. Hukum di Arab itu orang baru mengkritik sudah dieksekusi. Kalau di Arab Saudi itu kan begitu, mengkritik kerajaan langsung dieksekusi, Pak. Mengkritik raja, kerajaan langsung dieksekusi. Orang punya pemikiran tuh ingin melawan negara, langsung dihukum. Kalau di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia itu sekeras apapun orang ingin melawan negara, kalau belum ada tindakan apapun dia nggak bisa dihukum. Makanya saya berbaik sangka Densus 88 melakukan penangkapan karena memang sudah ada bukti pendahuluan. Bukti itu akurat, yang bisa dibuktikan di pengadilan, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Itu yang pertama ya. Jadi kita bukan ahli hukum, maka kita tidak boleh berasumsi dalam hukum. Tapi percayalah, itu penindakan. Dan saya sering tegaskan mengapa yang wajib memerangi terorisme itu bukan Densus 88 sebetulnya, tapi kita umat Islam. Memerangi terorisme itu secara kewajiban umat Islam. Karena mereka mengatasnamakan Islam soalnya. Coba ada orang, Pak, mengatasnamakan keluarga kita yang terhormat untuk melakukan perbuatan maksiat, marah kan kita? Nah, ada orang melakukan perbuatan kriminal mengatasnamakan agama Islam, ya kita yang harus marah, kita yang harus memeranginya. Densus 88 hanya melakukan penindakan karena sudah ada bukti pendahuluan. Makanya hati-hati sekarang nyumbang itu, panjenengan transfer ke yayasan tertentu, tidak jelas misalnya, itu ternyata digunakan dananya untuk kegiatan terorisme, panjenengan bisa ditetapkan tersangka penyandang dana terorisme. Makanya harus hati-hati. Sudah ada, Pak, soalnya sahabat saya jadi tersangka hanya gara-gara dia nggak tahu kalau ngirim ke sana itu untuk kepentingan terorisme, dibohongin, kirain itu rumah tahfiz gitu kan, untuk pondok pesantren, ternyata untuk kegiatan terorisme. Nah, agar tidak bingung secara normatif, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan, emang terorisme itu ada, Ustaz? Jawabannya ada. Nabi yang sudah mensinyalir, Pak. Terorisme itu disebut oleh para sahabat dengan istilah khawarij. Itu kaum khawarij kalau zaman dahulu. Jadi umat Islam itu harus menyadari ada memang terorisme itu dan parasit di dalam Islam, dan harus kita perangi. Jangan sampai ada orang Islam membela teroris gitu, lalu menyudutkan Densus 88, kebalik itu. Jangan sampai sedemikian rupa. Baik, saya bacakan beberapa nas terkait tentang perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan keluar sekelompok orang nanti di akhir zaman. Ini sayakhruju. Ini fi'il mudhari', Pak. Kemasukan sin ditolak. Sayakhruju. Berarti kalau bahasa kitanya begini, pasti akan keluar pada akhir zaman. Jadi ini bukan ramalan, bukan kemungkinan, tapi sesuatu yang pasti terjadi. Dan kapan waktunya? Nabi sudah mengatakan fi akhir zaman, di akhir zaman. Ya sekarang ini sebetulnya. Sayakhruju qaumun fi akhir zaman,
akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda. Keberaniannya kelihatan, semangatnya menggelora. Usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi sayang, otak mereka rusak. Jadi ada yang menerjemahkan sufahaul ahlam itu bodoh, tidak ngerti agama. Iya juga, Pak. Rata-rata yang jadi teroris itu bukan anak pondok, bukan anak pesantren, bukan yang dalam belajar agama, bukan. Rata-rata pondoknya juga mak jelas, yang kayak gitu tuh. Orang-orang yang pada dasarnya bodoh dalam perkara agama, sufahaul ahlam. Kemudian yang berikutnya, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka selalu berkata, ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, kata Nabi, mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Selalu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Khairul bariyah itu nama Nabi, Pak, gelar Nabi. Selalu mengatasnamakan perkataan Nabi. Nah, kita ketipunya di situ. Ngelihat semangat mereka yang membara, selalu bicaranya Quran Sunnah, Quran Sunnah. Seakan-akan mereka tuh ahli betul Quran Sunnah. Padahal mereka nggak ngerti apa-apa. La yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka teriak agama cuman di mulutnya saja. Mereka berkata Quran, Quran tidak mereka pahami. Mereka ngerti hadis, padahal mereka bicara hadis, tapi mereka nggak ngerti hadis. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Sahabat sempat nanya, Pak, apa maksudnya? Mereka hari ini mereka mengaku beriman, sholat bersama kalian dalam satu shaf, kata Nabi. Besok mereka akan mengkafirkan kalian dan menghalalkan darah kalian. Nanti sifat teroris begitu, Pak. Yang nggak sepaham sama dia halal darahnya. Pemerintah yang menyimpang halal darahnya. Yang namanya pemerintah, Pak, nggak sempurna. Kita juga kalau jadi presiden belum tentu sempurna, betul nggak kira-kira? Kita aja kalau jadi gubernur jangan-jangan korupsi kan? Yang namanya kekuasaan nggak ada yang sempurna. Nah, tapi mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah. Hari ini mereka sholat bersama kalian, besok mereka akan menghalalkan darah kalian. Wa yaqtuluna ahlal Islam, dan mereka akan mengorbankan perang terhadap sesama orang Islam sendiri. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Ada perintah dari Nabi. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya gede banget bagi yang memerangnya pada hari kiamat. Jadi pahala yang paling besar itu Densus 88. Karena mereka lah yang memerangi teroris sebetulnya. Sangat besar pahalanya pada hari kiamat nanti. Ini tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang dari umat, di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jangan dikira, Pak, Khawarij terminologi lampau, teroris dalam terminologi modern itu baca Qur'annya fasih-fasih. Mereka semua membaca Al-Qur'an dan fasih-fasih. Bahkan mereka kadang kedoknya rumah tahfiz. Makanya hati-hati juga masukin anak ke rumah tahfiz itu. Karena ada rumah tahfiz yang memang mengajarkan Quran. Ada yang menjadi kedok terorisme. Karena dulu Khawarij yang ganas namanya Abdurrahman bin Muljam, Pak. Yang membunuh Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Yang bunuh Imam Ali itu hafal Quran. Imam Ali sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya. Dan Abdurrahman bin Muljam ini sebelum dihukum mati disuruh tobat, nggak mau. Kata Abdurrahman bin Muljam, ngapain saya tobat? Wong saya nggak pernah berbuat dosa kok. Anda kan membunuh khalifah, ya khalifah wajar dibunuh, dia kafir soalnya. Sudah melanggar syariat Islam. Segitunya mereka itu, Pak. Akhirnya dipotong tangannya, masih nggak mau tobat. Potong kakinya, nggak mau tobat. Potong telinganya, nggak mau tobat. Dicongkel matanya, belum mau tobat. Dipotong lidahnya, baru nangis dia. Saya nggak bisa lagi menyebut nama Allah kalau dipotong leher itu lidah. Tapi tetap nggak mau tobat. Makanya matinya dalam keadaan su'ul khotimah.
Nanti ada bahasanya untuk mereka tentang su'ul khotimahnya orang-orang Khawarij. Nah, mengapa mereka itu merasa benar sendiri? Karena memang mereka itu, Pak, enggak berbuat maksiat. Kecuali itu perbuatan maksiatnya. Mengkafirkan yang enggak segolongan sama dia dan menghalalkan darah orang lain dengan mudah. Kan Ustadz, teroris kan ngebomnya gereja, termasuk gereja. Ngebom non muslim nggak boleh juga. Kan ada hadisnya, man qatala nafsan muahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa muahid. Jiwa muahid kan non muslim, bukan orang muslim. Yang dia sudah menyerah sama kita atau dia bertetangga dengan kita, mustakman ya. Orang yang sudah bertetangga sama-sama warga negara. Barang siapa yang membunuh jiwa non muslim, kata Nabi, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya pun dia tidak akan dapatkan. Apa salahnya agama lain kok dibom tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Saya balik lagi, akan keluar sekelompok orang di tengah umatku, kata Nabi, yang mereka itu membaca Al-Quran, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Quranmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ini jelas banget Pak kalimatnya. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bahkan kata Nabi, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan ibadahnya dengan ibadah mereka semua. Annahum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ini hadis paling kasar ini Pak. Nerjemahnya aja nggak enak. Atau yang diterjemahin itu kiri-kiri neraka, atau segawan-segawan neraka. Ini Sahih Muslim. Coba dicek tuh. Sahih Muslim nomor hadis 1773. Tentang orang Khawarij. Jadi mereka itu pakar Quran, membacanya fasih, salatnya rajin, puasanya rajin, tapi mereka dikatakan oleh Nabi anjing-anjing neraka. Nah, kita ingin ungkap sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya satu, mereka mudah mengkafirkan orang lain. Sebabnya satu. Jadi mengkafirkan sesama orang Islam. Padahal kata Nabi, al-kufu amman qala la ilaha illallah la nukaffiruhu bidzambin wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin. Hati-hati kata Nabi terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan mengkafirkannya walaupun dia berbuat dosa. Jangan pernah menganggapnya keluar dari Islam karena suatu amal yang berbeda dengan kalian. Itu ciri mereka yang pertama. Ciri mereka yang kedua apa? Mereka menghalalkan darah orang Islam. Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka memerangi sesama orang Islam. Kalau yang lagi gede sekarang apa Pak? ISIS ya. Irak, Suriah. Dan Nabi sudah sampaikan, ujian terberat umatku di akhir zaman adalah negeri Syam, kata Nabi. Allahumma arham fi sa'mina. Ya Allah, rahmatilah Syam kami. Rahmatilah Syam kami. Rahmatilah Syam kami. Sambil nangis. Sahabat Najah, ada apa ya Nabi? Paling berat ujian umatku adalah di negeri Syam. Ini ramalan Pak, bukan ramalan apa? Sinyalemen munculnya Khawarij di negeri Syam. ISIS zaman sekarang ini. Mereka mengaku sebagai pemeluk daulah, penegak daulah. ISIS kan Islamic State, daulah Islamiyah, Irak dan Syria. ISIS itu kan begitu, negara Islam Irak dan Suriah. Makanya ada hadisnya Pak tentang mereka itu. Apa kata Nabi? Dari Imam Ali keterangannya, maksud saya hadisnya sampai kepada Imam Ali. Kata Imam Ali, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, diamlah di rumah kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Karena itu kelompok bendera hitam palsu. Jadi ISIS itu kan bawa bendera hitam, menegakkan daulah. Hum ashabud daulah. Mereka itu mengaku sebagai pendiri daulah negara Islam. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan batu. Enggak bisa diomongin Pak. Yang benar mereka dewek. Makanya saya sering sampaikan, jangan sembarangan pakai bendera hitam, karena bendera hitam itu bendera hitam palsu.
Jadi pemakaian bendera hitam zaman sekarang palsu semua. ISIS bendera hitam palsu. Hizbut Tahrir pakai bendera hitam palsu. Karena bendera hitam sebenarnya nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam itu palsu. Makanya nggak ada satupun negara di muka bumi pakai bendera hitam. NU sama Muhammadiyah aja nggak pakai bendera hitam, Pak. Itu hati-hati. Hati mereka keras sekali. Jadi ciri mereka akhirnya mereka ingin menegakkan negara Islam dan mereka akhirnya memerangi pemerintah Muslim itu sendiri. Coba Timur Tengah itu hancur lebur sampai sekarang, Pak. Amerika sama Yahudi tinggal tepuk tangan itu, nonton aja Israel. Mestinya orang Timur Tengah itu perang melawan Israel. Israelnya nyantai, orang Islamnya perang saudara. Karena gara-gara perkara yang semacam ini. Jadi itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, mereka memberontak negaranya sendiri. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau aku dihadapkan dengan pemerintah yang zalim, bolehkah aku menghunus senjataku terhadapnya? Kata Nabi, enggak boleh. Tapi mereka tuh zalim ya Rasul, enggak boleh. Kalau kamu enggak tahan, kata Nabi, masuk hutan, jangan nyampur orang banyak. Selamanya umatku tidak boleh menghalalkan darah pemimpinnya. Apa maksudnya, Pak? Rusak negara, Pak, kalau semua orang boleh menghalalkan darah pemimpinnya. Makanya muncul hadis Nabi, man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang matinya dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, maka matinya mati jahiliyah, bukan mati dalam keadaan musyrik. Nah, ini yang harus kita antisipasi sebetulnya. Jangan sampai kemudian kita kejebak. Oke, yang namanya pemerintah, Pak, nggak pernah ada yang puas kita. Betul nggak kira-kira? Jangankan pemerintah zaman sekarang. Coba jenengan baca lagi sejarah. Imam Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, setelah 10 tahun menjadi khalifah, muncul fitnah. Kalau beliau korupsi, karena keluarganya kaya semua. Dan rata-rata gubernur diangkat dari saudaranya. Maka muncul demo besar-besaran di Madinah. Orang Mesir yang demo. Yang puncak demo itu sampai Khalifah Utsman terbunuh. Itulah akibatnya. Padahal kan kalau kita pakai logika yang sehat ya, tidak mungkin kan Khalifah Utsman korupsi, Pak. Nah, ini yang ngebunuh sahabat sendiri. Ini namanya pemimpin itu pasti ada kelemahan yang disalahartikan oleh orang lain. Makanya tadi, kalaupun memang dia tidak amanah, kalau nggak dihukum di dunia, dia dihukum di akhirat. Seperti ada berita kemarin, penangkapan KPK. Gubernur ditangkap kejaksaan kalau nggak salah ya. Gara-gara ditahan, gara-gara korupsi dana pembangunan masjid 130 miliar. Gede banget. Duit buat masjid 130 miliar. Nggak dibangunkan masjid. Tiangnya doang yang dibangun. 130 miliar, ya ketangkep. Di dunia dia diadili, ya di akhirat juga bakal diadili. Tapi jangan dihalalkan darahnya. Jadi mereka memerangi pemerintahan umat Islam itu sendiri. Jadi hati-hati dengan perkara ini semua. Termasuk ini nih, tadi saya sampaikan tentang perkara bendera hitam. Orang-orang rame-rame bendera hitam. Makanya banyak belajar, biar paham. Bendera hitam itu bendera hitam palsu. Tidak ada, kecuali ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Umat Islam nggak boleh kejebak. Termasuk masalah khilafah, Pak. Orang teriak-teriak menegakkan khilafah, padahal nggak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis menegakkan khilafah itu. Mubazir. Bahkan ada, Pak, ibu-ibu sampai cerai sama lakinya demi ikut khilafah, kan begitu ya? Sampai cerai. Kata saya, Bu, ibu mendirikan khilafah, teriak-teriak di mana-mana, belum tentu masuk surga. Tapi kalau ibu berbakti sama suami, jelas pasti masuk surga. Dia tinggalkan surga, Pak, demi memperjuangkan sesuatu yang gak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kalau dalam Quran hadis sudah ada perintahnya menegakkan khilafah, enak. Ini perintahnya juga tidak ada. Jadi betul kalau disebutkan dalam hadis itu, hum ashabud daulah. Mereka, kelompok-kelompok khawarij atau teroris ini selalu mengatasnamakan ingin mendirikan negara Islam atau ingin mendirikan khilafah. Pada dasarnya mereka bukan ingin mendirikan negara Islam, tapi ingin pada akhirnya endingnya merusak tatanan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Logikanya begini saja. Kalau orang ingin mendirikan negara Islam,
berarti dia harus membubarkan negara yang ada dong. Pasti resikonya adalah perang saudara. Itulah mengapa di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun perintahnya menegakkan negara Islam. Yang berikutnya sedikit lagi saya sampaikan. Tapi Ustadz, teroris itu kayaknya soleh-soleh. Iya, secara ubudiyah mungkin dia lebih soleh dari kita. Bahkan Pak, saya banyak nyelamin para teroris itu. Kalau diskusi sama mereka itu TV haram. Kalau kita kan TV nggak haram. Sesekali mata kita masih ngelihat cewek yang bahenol itu kan, ngelihat iklan di TV. Mereka tuh TV haram, rokok haram, haram semua. Supermie aja nggak mau makan mereka itu. Haram semua Pak, gambar haram. Kalau dari segi kesolehan lebih soleh dia mungkin dari kita. Makanya kata Nabi, kalian kalau dibandingkan sama ibadah mereka pasti minder, kata Nabi. Tidak ada apa-apanya sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka, kata Nabi. Tidak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Penyakit mereka itu cuma satu. Mereka merasa dirinya paling benar, lalu mengkafirkan orang yang gak sepaham sama dia. Itulah penyakitnya sebetulnya. Itu masalahnya di kelompok khawarij atau teroris itu. Bahkan begini Pak, saya ceramah kemarin di lapas kelas 2A Metro. Kecele saya Pak. Ternyata di sana ada 4 napi teroris ternyata. Ngamuk dia saya ceramahkan begini. Sampai tahanan yang lain itu berdiri semua menggebukin teroris itu. Jangan digebuk kata saya. Mereka ini otaknya yang rusak. Makanya saya minta difasilitasi dengan pihak lapas. Tolong sediakan waktu, saya ingin dialog sama napi teroris itu. Tapi jaga yang ketat, takut dia ninju saya, kata saya kan. Namanya mereka itu begitu Pak, yang beda paham sama dia pokoknya kafir halal darahnya. Begitu. Agak serem juga Pak, nanti keluar penjara nyariin saya tuh orangnya. Mereka tuh senekat itu mereka itu. Karena Islam kan tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa kan. Jadi memang sedang rusak cara berpikirnya. Dan itu kewajiban kita untuk meluruskannya. Makanya saya sampaikan kepada aparat pemerintahan juga. Mereka tuh sebenarnya orang baik kata saya. Cuman rusak cara berpikirnya. Yuk kita sama-sama berjuang meluruskan cara berpikirnya. Dengan berdiskusi, muka kitab. Karena mereka tuh salah paham sebetulnya. Gagal paham akan perkara ini. Dari segi ubudiyah soleh. Bahkan bapak-bapak kalau meneliti hadis-hadis tentang khawarij. Sampai menyebutkan ciri fisik loh Pak. Dzu shima'in baina ainai, hitam di antara kedua matanya. Jidatnya kapalan mereka itu. Sampai segitunya hadis Sahih Bukhari Muslim itu. Wa qatul lihyah, lebat janggutnya. Wa muqallitu thiyab, menggantung pakaiannya setengah betis, cingkrang. Nah ini kita nggak boleh salah ngomong. Jangan sampai nanti kita salah ngomong, Ustadz menghina janggut. Nah, Ustadz menghina jidat, Ustadz menghina pakaian. Bukan itu maksudnya. Di hadis memang disebutkan, nggak bisa kita tolak. Di hadis memang disebutkan ciri mereka hitam keningnya, Zulkhuwaisirah itu menggulung pakaiannya, lebat janggutnya. Tapi harus kita luruskan, bukan janggutnya yang salah. Karena janggut itu ada 2 macam. Ada janggut sunnah. Janggut sunnah itu apa? Janggut yang diajarkan Nabi. Apa janggut sunnah? Janggut sunnah itu sekepalan begini. Sekepalan dipotong. Karena Nabi pernah marah dengan sahabat punya janggut jreng. Acak-acakan. Kata Nabi, rapihkan janggutmu. Jadi janggut yang benar itu Pak, jangan terlalu panjang. Sekepalan saja, bak lebah bergantung. Itu janggut sunnah. Nah ada janggut khawarij, jreng. Ibnul Jauzi mengatakan, makin panjang janggutnya, makin bodoh orangnya. Itu tentang khawarij. Dan itu mu'tabar, dikenal di semua kitab tentang perkara itu. Makin panjang janggutnya, makin bodoh orangnya. Yang Kiai Said Akil sampai dibenci orang-orang yang berjanggut itu Pak. Karena beliau nggak menjelaskan 2 alternatif itu. Janggut itu ada 2 macam. Ada janggut sunnah. Yang janggutnya panjang, tapi orangnya ramah. Wajahnya wajah sumringah. Ada orang yang janggutnya panjang, acak-acakan, serem. Senyum nggak mau. Kalau bukan aliran dia, bukan saudara. Kerjaannya marah-marah, persis kayak malaikat Israel Pak. Kasar beragamanya, itu maksudnya. Nah masalah jidat tadi itu. Jangan sampai kita ngeliat orang jidatnya hitam. Nah teroris nih. Bukan itu maksudnya Pak. Karena guru saya saja jidatnya hitam. Tapi bukan teroris. Karena orang yang jidatnya hitam tuh boleh jadi dia sujud tidak pakai sajadah. Atau sajadahnya kasar Pak. Karena kalau sujud lama, tahajud tiap malam, lama-lama hitam jidat ini Pak.
Atau yang kedua, waktu sujud diurak-urak. Cepat banget hitamnya, Pak. Seminggu sudah hitam tuh jidatnya. Jadi jangan salahkan itunya, tapi ciri yang disampaikan akan karakter mereka. Maksudnya begini, mengapa ciri itu disampaikan? Kalau masalah sujud sholat, hebat-hebat orang Khawarij itu. Muqall itu tiap dan pakaian menggantung setengah betis. Pakaian menggantung ini pakaian yang disukai Nabi. Karena Nabi nggak suka kan dengan yang isbal. Mengapa Nabi nggak suka sama yang isbal? Karena dulu kebudayaan orang Arab, kalau pakaian sudah di bawah mata kaki, apalagi nyengser di tanah, itu dua kemungkinan, Pak. Kalau nggak bangsawan, orang kaya tuh. Kalau nggak bangsawan, orang kaya. Kalau sudah pakai pakaian nyengser di tanah, sugih tuh, banyak duitnya. Nah, kalau budak sahaya, pakaiannya cingkrang. Bukan hanya budaya Arab jahiliyah, bukan. Budaya bangsa manapun, saya lihat film-film Korea yang lama itu, kalau bangsawan pakaiannya ke bawah. Tapi kalau budak, pakaiannya pasti cingkrang. Budaya Eropa, budaya Barat, budaya Cina, budaya Korea, zaman dahulu kalau orang kaya pakaian yang di tanah, tapi kalau sahaya cingkrang. Nah, Nabi sebagai utusan Allah tidak mau yang sombong begitu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong, maka tempatnya di neraka. Karena sombong. Nah, di garis bawahi karena sombongnya. Nah, ada saudara muslim kita sampai hari pengen cingkrang, boleh silahkan. Lakukanlah yang sedemikian rupa. Ada saudara muslim kita enggak cingkrang, isbal, selama dia enggak sombong, enggak apa-apa. Karena yang dikatakan neraka itu bukan isbalnya, tapi karena sombongnya. Karena zaman sekarang identitas ekonomi dan kebangsawanan tidak lagi ditentukan dari pakaian. Zaman sekarang ditentukan oleh sepeda, mobil sekarang ini ya Pak ya. Sudah kayak gitu modelnya. Kalau sepedanya mahal, orang hepto misalnya. Enggak lagi bentuk sedemikian rupa. Nah, artinya juga jangan sampai orang mentang-mentang dia tidak isbal gitu, cingkrang, merasa dia ahli surga. Jangan pula. Saya ketawa, ada teman saya berdebat. Antum ini palanya surga, kakinya neraka katanya. Karena mengapa? Di kepalanya ada dia janggut, Pak. Ya, surga nih katanya. Ke bawah neraka, celananya isbal. Berdebatlah mereka berdua. Saya luruskan, kata saya, Nabi itu yang cingkrang bukan celana. Yang cingkrang itu komis, kemeja panjang. Kita nyebutnya apa? Gamis. Dan yang kedua wa izarun, dan sarungnya. Itu yang cingkrang. Di dalamnya ada sirwal, lapisan dalam. Nah, kita ini aneh gitu sama yang satunya. Antum ini pakai gamis enggak, pakai sarung tidak, tapi pakai sirwal cingkrang. Sirwal cingkrang itu kata Nabi pakaian Yahudi, bukan pakaian Muslim. Terdiam di akhirnya, Pak. Jadi antum nggak boleh merasa paling beriman, mentang-mentang pakai celana cingkrang, lalu anda merasa mengklaim masuk surga, gitu. Nggak boleh kata saya. Justru yang pakai celana cingkrang begini pakaian Yahudi. Langsung saya tunjukkan hadisnya, terdiam dia. Jadi kalau mau cingkrang bukan celana kata saya. Kalau mau cingkrang harus pakai gamis tambahin sarung. Harus sarung begini kalau mau cingkrang, atau pakai gamis, itu baru dicingkrangkan. Kalau celana doang, ini banyak PNS salah. Saya lihat banyak PNS yang ngisi di kantor tuh celananya pada cingkrang semua, senyum saja sayanya Pak. Ngaji itu yang tuntas gitu ya. Itu kan dia pegawai negeri sipil. Kalau saya jadi gubernurnya saya marah itu. Masa celana pakai setengah betis? Lu kan PNS. Harus belajar agama tuh yang tuntas. Yang dilarang Nabi isbal itu kan karena sombong. Ada ilatnya. Ulama sudah memfatwakan perkara itu semua. Baik, sekali lagi, walaupun di dalam hadis dikatakan gambaran fisiknya begitu, Khawarij itu, cuman yang saya ingin garis bawahi bukan itu. Perkara yang terpenting dari mereka adalah mereka mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, dan mereka menghalalkan darah, dan mereka ingin mengganti sistem negara. Artinya, terakhir ingin saya tegaskan, umat Islam tidak boleh ragu-ragu. Kita harus rapatkan barisan, Pak. Bahwasanya kita semua harus memerangi terorisme. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan, bukan. Terorisme muncul bukan karena tidak sejahtera, tapi karena keyakinan dan pemahaman yang salah. Loh, kok saya bisa berkata begitu? Rata-rata Pak, napi teroris itu berduit. Mereka kalau masuk penjara nggak mau makan yang disediakan oleh lapas, nggak mau. Mereka diantar berduit. Dan napi-napi yang lain mereka pinjemin duit.
Nanti kalau nggak bisa mulangin, ya sudah nggak usah dipulangin nggak apa-apa. Tapi kamu ikut saya. Ngebos mereka itu Pak. Rata-rata berduit. Bukan karena ketidakadilan juga. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Teroris pertama dalam sejarah Islam itu namanya Dzul Khuwaisirah. Teroris pertama itu. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi sedang membagikan ghanimah. Ada yang dilebihkan oleh Nabi. Ada yang dikasih porsi lebih banyak. Ada yang lebih sedikit. Berdirilah seorang sahabat namanya Dzul Khuwaisirah. Kata Dzul Khuwaisirah, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berbuat adilah karena Anda sudah tidak adil. Bayangin Pak, jenengan berani nggak sama Nabi nuduh nggak adil? Nggak berani kalau saya Pak, kualat. Tapi dia berani mengatakan Nabi tidak adil. Kata Nabi, kalau saya sudah nggak adil, gimana kalian? Kata Nabi. Orang yang paling adil di muka bumi ini ya saya. Ittaqullah ya Muhammad. Takut engkau sama Allah ya Muhammad. Kata Nabi, Fulan. Manusia yang paling takut dengan Allah itu ya saya. Kata Nabi. Masa kamu meragukannya? Orang ini bukannya minta maaf Pak. Langsung berdiri. Balik badan dia meninggalkan Nabi. Ya Khalid bin Walid nggak tahan Pak. Namanya dia panglima. Kata Khalid bin Walid, "Ya Rasul, izinkan saya nebas leher orang itu." Enggak sopan dia. Jangan, da'hu, biarkan saja kata Nabi. Da'hu. Biarkan dia, jangan. Nanti orang akan nuduh Muhammad mengeksekusi sahabatnya sendiri gara-gara beda pendapat. Kata Khalid bin Walid, tapi dia ngelunjak benar ya Rasul. Dia beriman dengan lidahnya, tapi hatinya tidak beriman. Kata Nabi, cuman setelah aku tidak ada, orang kayak gini enggak satu jumlahnya, banyak kata Nabi. Dan kalian wajib untuk memeranginya. Tapi selama aku ada jangan kata Nabi. Orang akan menuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri nantinya. Karena mereka tuh soleh-soleh secara ubudiyah. Tapi setelah aku tidak ada kata Nabi, tugas kalian memeranginya. Makanya itulah yang jadi alasan Imam Ali karamallahu wajhah memerangi kelompok Khawarij. Walaupun beliau sendiri mati ditikam oleh orang Khawarij.